Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita berada di Yuk Coffee bersama Abang Dian, Bang Dian. masih kenal? Beliau ini alumni dari pesantren Darul Arafah. Jadi rupanya santri itu tidak harus menjadi ustadz. Ternyata banyak juga menjadi orang-orang hebat. Jadi pengusaha besar. Beliau ini adalah kepala cabang. Dulunya pernah menjadi Dulu kepala cabang salah satu perusahaan penerbangan. di salah satu perusahaan penerbangan. Tidak Tapi sebutkan merek ya. Tidak Ah. sebutkan merek. Ya, tidak sebutkan merek. Tapi beliau resign karena beliau tidak mau, Ya, sudah capek ada dipekerjakan. ya, Pengen mau bekerja. Jadi kita petik dulu ya inspirasi dari beliau ini bagi kawan-kawan santri atau anak-anak muda yang ingin mengembangkan diri untuk berusaha. Mungkin bisa tanya-tanya sama abang kita nih. Iya, insyaallah. Boleh. Bagaimana kalau kita lah baru pemula nih, ya tidak punya bekal, tidak punya pengalaman, tidak punya modal, bagaimana kita membangun usaha? Sebenarnya berawal dari keberanian awalnya. Kadang seperti yang kita pernah bicarakan kan awalnya, ya tidak bisa kita mengharapkan semua, harus ada salah satu yang dikorbankan. Logikanya kita pengen sesuatu lebih, nggak bisa kita mendapatkan sesuatu itu lebih 2, 3 atau 4, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dan saya setengah-setengah. Makanya beberapa orang juga, saya sendiri kemarin waktu resign juga dari perusahaan penerbangan, bahkan posisinya tuh lumayan bagus ya, kepala cabang di perusahaan penerbangan yang kalau boleh dibilang kita dapat juga banyak lah nilai sebulan. Tapi saya resign harus kata berani berspekulasi. Ditanya nanti gimana, kalau nggak mungkin nggak ada, pasti ada lah. Setelah kita resign pasti adanya itu nanti yang dapat. Cuman masalahnya kan antara kebutuhan kita pengen cukup atau tidak cukup ya gitu. Kalau kita merasa pengen A, B, C, D, yang dapatnya cuma A, ya berat lah. D, C, D nya tak dapat ya. Tapi kalau pengen kita A, ya kita cari A, ya dapat ya. Jadi udah berapa usaha yang dijalani itu? Banyak kayak Banyak ya. banyak saya banyak. Jadi Apa gitu? saya punya perusahaan organizer itu. Alhamdulillah Ikut organizer? Ya, sampai sekarang alhamdulillah berjalan sudah belasan tahun. Kemudian kita usaha punya kafe. Tapi ini ya. Ya, kita punya kafe. Kemudian saya punya perusahaan kontraktor, ada beberapa perusahaan. Ada semua. Bisa nggak mikirkannya kan gitu? Iya. Mana semua itu mikirkannya kan? Terus juga pertama mikirkannya, cuman memang 6 bulan lah waktu kita untuk berpikir untuk menerapkan sistem dalam sebuah usaha. Itu sekolahnya di mana tuh? Sekolahnya nggak ada sekolah khusus. Nggak ada ya. Nggak ada sekolah khusus. Sekolahnya belajar di lapangan, lihat kondisi, nggak boleh spekulasi juga, on track aja lah, jalan. Sekarang ini kita lagi fokus di usaha kuliner. Tadi bincang-bincang, katanya ada 15 juta kita sudah bisa buat usaha-usaha gitu. Ya. Bagaimana konsep itu? Gini, kita yakin kawan-kawan mungkin semua untuk uang 150 atau 200 juta punya untuk membangun sebuah usaha kuliner. Akan tetapi kalau saya secara pribadi pengen mengajak kawan-kawan nih, mungkin di sosial media sekarang banyak grup. Tapi ya kita seringkali ngalur ngidur entah kesana kemari, nggak tahu lah kita apa yang bicarakan. Tapi ya pastinya silaturahmi lah dalam grup itu kan. Saya berpikir dengan 15 juta sebenarnya kita bisa buat usaha kuliner, katakanlah warung kopi atau semi restoran atau food court. Caranya kita di grup itu ada katakanlah 50 orang, 15 juta nih. Kita punya 10 orang yang punya uang 15 juta. Ya. 10 kali 15 juta kan 150 juta. Oke.
carilah usaha kuliner yang sudah jalan tapi tidak jalan, usaha yang sudah jalan tapi tidak jalan. Kenapa? Karena usaha itu tidak jalan mungkin karena manajemen yang tidak benar. Bisa jadi usaha itu adalah pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga, diambil omsetnya per hari untuk belanja di rumah. Jangan pisahkan antara kebutuhan rumah dan kebutuhan usaha. Artinya usaha kuliner itu omsetnya itu adalah untuk kepentingan memajukan usaha kuliner itu. Jangan sedikit-sedikit ambil sedikit untuk kepentingan rumah, pakai sedikit, nggak boleh. Saya pernah juga gitu, pasti gagal. Saya pernah buka usaha, jadi di lunch itu saya ambil juga. Nggak boleh. Jadi bayar karyawan itu pakai uang gaji. Ya boleh. Jadi memang nggak boleh. Kita harus berpikir omset kafe adalah omset kafe, rumah dan nanti per bulannya baru kita ambil. Memang kalau dapat. Saya kembalikan tadi 15 juta nih. Ada 150 juta berarti kan? Benar nggak? 30 juta kalikan 10. Kita cari nih tempat kuliner yang memang sudah jalan tapi tak jalan. Karena di situ pasti sudah ada kursi, meja dan lain sebagainya. Tentu ya. Nah, kita tadi berapa? 10 orang. Bisa jadi dari 10 orang ini ada satu orang yang mampu untuk 150 juta. Saya yakin. Tapi efeknya adalah di saat dia hanya satu, dia hanya bisa berusaha untuk dirinya sendiri. Dia hanya mampu mengajak kawan-kawannya, "Wih, datanglah ke kafe itu ya, datanglah ke kafe itu." Tapi itu dia bilang hanya, "Wih, datang ke kafe itu." Teman-temannya merasa itu kafe temannya. Tapi kalau kita 10 dengan modal 15 juta, "Wih, kita datang ke kafe kita." Wih, kan masing-masing kan punya 10 juta nih, merasa punya sendiri. Jadi saya punya kawan 50. Teman saya punya kawan 50. Yang 10 orang tadi 50. Akhirnya kita datang rame-rame membesarkan usaha kita sendiri. Datang usaha kita sendiri, kekhawatiran untuk tidak datang tamu itu mungkin bisa dikesampingkan dengan kita sendiri yang menjadi customer dari kafe itu. Kita sendiri, keluarga kita dan sebagainya. Akhirnya dengan kedatangan teman-teman dan kita, keluarga kita, kafe itu ramai dengan sendiri. Termasuk ini bang ya, usaha kita ini seperti ini. Kita ke sini kumpul dari developer, pengembang perumahan, kumpul berkafe. Daripada uang kita kemana-mana, kita ngopinya di sini, kita bayar untuk kepentingan kita. Omsetnya berapa? Ya kalau sekarang nggak bisa saya sebutkan lah ya, tapi dengan asumsi dapat 3 juta sehari kalikan 30 kasihkan juta, kita bisa dapat 30 juta itu margin bersih ya, 30 juta ya, margin bersih itu. Jika omset 3 juta sehari kalikan 30 hari, saya bisa menggaransi itu bisa 30 juta Per hari? per bulan. Kalau omset 3 juta sehari kalikan 30 hari kan 90 juta. Nah, kita bisa dapat 30 juta. Kalau kita nyarinya setahun 30 juta. Nah, 1 bulan. Tapi ingat, nggak boleh 1 orang, karena 1 orang belum tentu bisa mendatangkan massa sebanyak yang tadi 10 orang owner. Kadang ada orang berpikir gini, aduh ownernya banyak, 10 orang nanti susah sistemnya. Kita harus amanah dari awal, bahwasanya usaha yang virtual ini adalah usaha bersama, bukan untuk gimana, ini untuk silaturahmi, nanti dikelola sama orang profesional. Dan Jadi konsepnya Abdul Natas loh. yes, uangnya untuk kita, dari kita pekerjakan karyawan, ibadah. Tapi ingat, jangan orientasinya ini adalah bisa membuat aku kaya, tidak. Tapi kedepannya itu bisa bakal membuat kita jadi kaya kalau kita bisa mengekspansi atau menambah usaha-usaha lain. Ingat, tadi usahanya itu bukan menjadi usaha utama, tapi usaha kita ada 10 juta atau 15 juta, kita bersama-sama serahkan sama kawan-kawan untuk dikelola. Jadi istilahnya kalau dalam dunia kerja sama dunia muamalah gitu ya, kalau dalam bagi hasil ya. Saroka ya. Anggaplah uang kita 15 juta di bank kita ambil, dikelola, sistem komputer, manajemen yang bagus, makanya nggak boleh diambil itu uangnya. Omset per hari store ke bank. Jadi dalam berapa bulan kita bisa buka berikut tadi? 6. Dalam 6 bulan buka satu lagi ya. 6 bulan berikutnya ada Buka satu lagi. Jadi udah 4 usaha kita baru kita ambil revenue. 4 bulan outlet tadi Baru kita atau ambil cafe revenue. baru kita ambil hasil. Ya, sekarang 30 juta sebulan nih. Kita buat 6 bulan. Jadi 30 juta kali 6 kan 180 juta nih. Jadi 180 juta ini kita memang udah kita amanahkan untuk membuat outlet satu lagi. Jadi 30 juta yang 1 bulan tadi kita udah yakin dari awal buat perjanjian kesepakatan sama kawan-kawan. Jangan ambil omsetnya, tapi harus dikembangkan ke 6 bulan ke depan. Kalau ternyata rugi, Usaha tidak ada yang mengatakan menggaransi untung. ya. Di bisnis apapun tak ada. Kalau memang ada yang mengatakan sampai detik ini usaha ini untung, saya mau. Berapa pun karena udah Jadi digaransi untung. satu usaha 20 juta, 30 juta rugi. rugi. Nah, konteks rugi ini dalam hal kenapa bisa rugi? Ini yang harus diserahkan sama manajemen. Yang membuat rugi kan karena pertama ada tamu, Ya. ya kan? Yang kedua sistem keuangannya tak beres.
Kalau memang kita udah 10 orang, nggak mungkin kamu nggak punya kawan. Itu kan kawan-kawan kita gitu loh. Yang membuat usaha kuliner tidak jalan hanya karena pertama tidak ada tamu. Yang kedua, sistem pengelolaan keuangan yang tidak beres, sama sistem belanja di dapur yang terlalu berlebih. Cuman itu usaha kuliner masalah. Tapi biasanya nih Bang, banyak bisnis yang bersama-sama ini. Akhirnya kawan-kawan ini pecah gara-gara di perjalanan ya. Itu yang saya bilang tadi di awal, jangan pernah berpikir dari awal ini untuk membuat saya, tapi ini silaturahmi tanam, tapi kita akan bisa ciptakan ini menjadi peluang bisnis ke depan. Makanya harus serahkan sama satu orang yang paham, laporan keuangan yang valid, dan sistem audit yang transparan. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit suudzon, jadi awali usaha itu dengan amanah dan kejujuran. Kalau dari awal sudah curiga itu yang susah. Kalau kami yang sekarang ini hasilnya seperti itu, kita terapkan sistem seperti ini karena kami punya masing-masing punya usaha. Jadi usaha kami ada, usaha kawan-kawan yang lain ada, dia menyerahkan uang sekitar 15 juta itu dikelola, mempekerjakan orang untuk ibadah, dan kami kumpul silaturahmi di kafe kami. Dan kami datang ke mana? Kami ngopi di sini, uang yang seharusnya kami ngopi di tempat lain kami belanjakan untuk kami sendiri. Sehingga uang yang seharusnya kita sering nongkrong di kafe ini dan segala macam itu kan uang untuk orang lain. Sekarang usahanya ke kami sendiri. Ya, kami bayar untuk diri kami sendiri, ya sudah, konsepnya. Itu kami loh yang 10 orang, belum yang umum. Ya. Jadi Bang Dian, kalau konsep seperti itu kan istilahnya ini bersama nih. Ada nggak triwulan untuk laporan keuangan? Laporan tiap bulan. Laporan tiap bulan gitu. Laporan tiap bulan, bahkan tiap hari kita report berapa omset. Makanya omset per hari itu tidak boleh dipegang. Hari ini berapa dapat? Hari ini dapat 2.700.000 misalnya. 2.700.000 kita ke store ke bank. Store ke bank uang 2.700.000. Setiap seminggu sekali baru kita buat pengajuan apa kebutuhan belanja. Baru kita ambil uangnya ke bank. Pengajuannya misalnya 4 juta seminggu. Terdiri dari belanja gas, belanja bahan. Kita simpan dari kas kecil. Jadi uang yang kita dapat hari ini tidak boleh dipegang kasir. Itu wajib di store ke bank. Tapi seminggu sekali kita buat laporan pengajuan untuk belanja mingguan. Setiap Jumat atau Sabtu. Jadi acuannya itu, kalau uang pasif dipegang sama kita bisa pikir ini nggak boleh. Ke bank store. 3 juta hari ini lah, store ke bank. 2 juta hari ini, store ke bank. Hari Sabtu. Yang kalau kafe Bang Dian, dia kan bukanya dari pagi sampai malam ya. Jadi untuk penyetorannya itu kira-kira misalnya hari ini omset kita 4 juta nih, setorkan itu besok untuk omset yang tanggal 3 di store di hari Kamis. Jadi besok tanggal 4. Kan ada laporan keuangan. Berarti semua jelas. Jadi sistem komputer itu, misalnya komputer kita hari ini omset 4.350.000, ya kita store 4.350.000. Ini adalah laporan keuangan. Karena kalau besok kita perlu sesuatu berjalan, orang itu akan lihat gimana cash flow omsetnya dari rekening yang disetor. Bagus ya bisnisnya ya. Jadi seminggu sekali. Jadi laporan keuangan itu jelas. Hari ini omset, besok omset, nanti hari Senin baru ada uang keluar. Uang keluar dari mana munculnya? Dari laporan pengajuan hari Sabtu. Jadi manajernya kan melihat yang diajukan untuk belanja sekian. Jadi udah nampak uang keluar. Itu aja. Jadi Bang, untuk adik-adik kita lah, santri kan, ini baru tamat kuliah atau baru tamat pesantren. Ini kan bingung nih mau kemana. Buka ijazah agama, cari kerja susah gitu. Nah, apalah kira-kira saran Abang? Ya memang bekerja itu kan pengalaman juga. Kadang ada orang yang punya basic keluarganya mampu, sehingga dia diberikan modal untuk berusaha. Ada. Tapi kalau memang tidak dikuasain dengan pengetahuan tentang wirausaha, memang susah juga. Jadi mereka-mereka yang baru tamat itu, ya saran saya untuk menciptakan pengalaman memang bekerja apa? Misalnya melamar kerja aja dulu, supaya tahu apa itu dunia pekerjaan, supaya tahu dunia pekerjaan, dunia pressure, dunia perintah kerja, sehingga dia tahu tertekan. Tapi kalau memang kawan-kawan yang memang punya modal usaha dari keluarga, ya memang dia mampu sih, cuman untuk pernah dia dipres, untuk pernah dia ditekan, kasih target, nanti nggak ada pengalaman, itu yang susah. Kalau memang jadi harus dari kain lap dulu ya. Kain lap dulu lah. Misalnya dia bekerja dia dulu. Tapi niatkan setelah mengetahui gimana dunia pekerjaan, berpikirlah untuk membuat lapangan pekerjaan. Jangan bekerja selamanya. Jadi harus ada target ya. Ya, umur sekian bekerja. Ya. Umur sekian sudah harus mempekerjakan orang lain. Karena saya dulu berpikirnya begini. Kalau saya mampu di perusahaan, saya jadi kepala cabang.
terus saya sakit dan saya diminta untuk istirahat, perusahaan akan mengganti posisi saya sama orang lain walaupun saya sudah berkontribusi buat perusahaan itu. Jadi loyalitas saya itu sebatas loyalitas ke perusahaan, tapi perusahaan akan lupa nih. Tapi saya kayak gitu, saya sakit ya, saya digantikan sama orang lain dan saya akan dikenang hanya 3 hari Ya, gitu. ya. Tapi lupa ya. Hari keempat kan orang baru tuh yang menjalankan kegiatan saya. Setelah mati, saya pun nanti akan dikenang sebagai karangan bunga. Habis itu perusahaan, walaupun saya mungkin membesarkan dari nol perusahaan itu, batas itu saya berseremoni. Ya sekarang juga harus loyal aja sama skill, perbanyak aja lapangan pekerjaan, sehingga kita kedepannya pengen buat usaha kita sejalan dengan sistem. Memang capeknya itu di 6 bulan. Fokus kita sistem itu kita ciptakan dulu. Akhirnya sistem yang bekerja, kita hanya monitoring. Itu yang memang saya lihat dari orang-orang yang sudah punya usaha, nggak terlalu turun ya sistem yang dijalankan. Sistem dijalankannya dia udah jalan-jalan. Memang dia capek di awal, tapi setelah itu ya sistem berjalan. Tapi kan ada ya usaha, dia yang belanja, dia yang masak, dia yang kasir, dia yang marketing, semua dia gitu loh. Itu berarti sistemnya belum ya? Belum, dia tidak mendelegasikan. Memang ya kalau dia pikir nanti akan daripada bukan sama orang, bagus untuk aku. Dia capek sendiri, mikir sendiri, rugi sendiri, untuk sendiri, akhirnya ya Mati mati sendiri. sendiri. Ya. Gitu. Jadi sebagai santri lah ya, sebagai santri ini kalau terjun ke dunia bisnis ini Jangan tanggung-tanggung lah, jangan tanggung-tanggung. jangan setengah-setengah. Kalau pengen mau menciptakan, mau belajar bekerja dululah sama siapa saja yang memang sesuai dengan disiplin di rumah atau keinginan. Silahkan bekerja dulu, dibayar gajinya sama perusahaan supaya mengetahui dunia pekerjaan. Tapi setelah itu, kalau memang niat pengen berusaha, buat usaha saja. Saya pun dari kepala cabang perusahaan penerbangan itu, setelah resign saya jual pokat ya, saya jual pokat dengan gaji yang puluhan juta sebulan. Saya jual pokat, tapi saya udah tahu gimana susahnya bekerja itu sama orang. Sehingga saya tahu di saat saya bekerja jualan pokat yang kayak gini susahnya. Tapi dari jualan pokat itu ke usul, kalau boleh dulu itu pokat yang di usul itu banyak supply dari saya itu pokat-pokat. Tapi setelah saya tahu ini kerja udah tahu susah, akhirnya pelan-pelan akhirnya ya ada aja kan kesempatan lain. Tadi selain warung kopi tadi, ada apa lagi tadi bang? Soalnya Event organizer itu mengelola apa? usaha-usaha. Jadi kalau event organizer itu kalau membuat acara konser, membuat gathering, membuat ya, hiburan-hiburan lah. Misalnya perusahaan pengen membuat ada acara outbound, ada acara travel gathering, ada acara family gathering, manggil artis, Ada real estate juga. ya real estate tuh kita bangun rumah lah, bangun rumah. Berapa sempat waktu itu? Buktinya sekarang masih ada Masih, ya. karena sistem tadi kan sistem. Nah sistem auditnya kan sistem audit random namanya. Tidurnya kapan tuh bang? Tidur tetap malam lah, kalau siang Malam. tidur tetap nama sistem audit random. Jadi mengaudit sesuatu itu kan tidak mesti ada halaman pertama sampai halaman 79 kan. Sistem audit itu halaman pertama, kalau udah biasa kita random aja dari halaman 19 kita tahu gitu. Cuman ya memang kita berdayakan biasa konsultan orang keuangan kita lah yang Pernah nggak dalam usahaku down? pernah 1,3 M kayak 1,3 M. Nangis kalau ya istri yang ikhlas. istri yang ikhlas. Luar biasa istri. Ya. Habis itu bangkit lagi. Dari bawah saya bilang tadi, tidak ada usaha yang selalu gitu. Kalau kita pengen bisnis adalah siap untuk berhenti. Itu kenapa tuh bang? Gara-gara corona bukan? Enggak, udah lama sebelum corona itu. Ya masalah nggak bisa saya sebutkan di sini. Itu lebih ke arah masalah ketidakhati-hatian terhadap tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya manis ternyata belum tentu manis. Bagus kita merasakan pahitnya kopi daripada kita merasakan manisnya gula. Itulah teori. Jadi kopi nggak diulang. Ya tapi tetap diminum. Ya kan? Ya kan? Kopi tetap pahit, tetap diminum. Tapi kalau seandainya teh manis terlalu manis pasti dibilang kemanisan. Tidak ada pernah orang bilang kopi pahit kali kopinya, tidak, tetap diminum. Tapi selalu orang berpikir kalau disuguhkan teh manis, selalu dia berasumsi ini terlalu manis sehingga tidak dia minum. Oke, itu bincang-bincang kita tadi dengan Bang Dian. Ya, buat kita yang mungkin belum pernah terjun ke dunia usaha, kira-kira apalah motivasinya bang sebagai penutup kita hari ini? Yang belum pernah terjun ke dunia usaha, Ya. yang Atau ya mau coba lah.
pertama yang belum pernah terjun ke dunia usaha, kalimat pertama terjunlah itu dulu ya. Nah yang belum pernah terjun ya kan Harus berani bang ya. ya terjunlah. Kalau tak terjun itu kan udah terjun ya kan, terjunlah tapi belajar, dan seandainya pun gagal ya biasa, bisnis itu tidak ada bisnis yang selalu naik dan segala macam terus itu nggak ada. Jadi belajar dari kesalahan, kan enak juga kalau salah-salah nih kita tahu salah, jadi kita tahu besok ini salah, makanya jangan buat lagi. Terus benar, terus nggak, kalau kita salah perlahan nanti. Pesan saya pertama terjunlah, pelan-pelan belajar, upgrade diri, karena segala sesuatunya kan berawal dari niat kita, jangan setengah-setengah ini, setengah-setengah. Sekali memang basah ya basah, sekali gagal biasa perbaiki atau cari kesempatan. Baik, itu tadi bincang-bincang kita. Banyak inspirasi yang kita ambil hari ini, sangat luar biasa. Beliau ini walaupun alumni pesantren, tapi ya inspirator kita ya, sebagai orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mendapatkan inspirasi dari orang-orang lain, tempat-tempat yang lain. Terima kasih kepada Bang Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.